Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada permasalahan yang ke-33, yakni berkata Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim kama fa'alu fi hajjil bait. Ini orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari apa-apa yang telah mereka tetapkan bahwa dia merupakan agama mereka. Kama fa'alu fi hajjil bait, sebagaimana yang mereka lakukan berkaitan dengan haji ke Baitullah. Faqala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidaklah orang yang membenci agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam illa man safiha nafsah, melainkan orang yang membodohi dirinya sendiri. Ikhwana fid din, azani Allahu wa iyyakum. Di bab ini hakikatnya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan kepada kita salah satu di antara sekian banyak peradaban jahiliyah, yaitu sikap mereka bertentangan atau pengakuan mereka bertentangan dengan amalan mereka. Sebab itu Al-Allamah Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahallah memberi judul pembahasan ini dengan tanaquduhum fil iqrari wal inkar, yakni sikap tanakut mereka, bertentangan mereka pada penetapan dan pengingkaran. Dari mereka menetapkan sesuatu dalam pengakuan, kemudian dalam pengamalan itu mereka mengingkari. Ya, arti pengamalan mereka menunjukkan bahwa tidak sejalannya mereka dengan apa-apa yang mereka akui. Sikap inkonsistensi, sikap tanakut.
Maka dari itu Syekh memberikan permisalan di sini, salah satunya seperti orang-orang yang mengingkari atau enggan terhadap persoalan haji, yang mana hakikatnya haji itu bagian dari syariat atau di antara syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa di sini Syekh berbicara tentang syariat yang langsung menyentuh syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Karena pada dasarnya orang-orang Yahudi itu mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah pengikut Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka mengaku bahwa Nabi Allah Ibrahim itu dari mereka. Iya. Maka dari itu terjadi saling ingkarlah antara mereka dengan orang-orang Nasara sebagaimana yang telah kita sebutkan pada poin yang telah berlalu. Maka ayat pun yang dibawa sebagai istidlal di sini adalah surat Al-Baqarah ayat 120 130 ya. Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah 130. Berkata Syekh Abdul Razak hafizana wa hafizahullah, ketika beliau menjelaskan ucapan Asy-Syaikh inkaruhum ma aqarru annahum min dinihim, kata Syekh Abdul Razak, Ibrahim alaihi salatu wassalam bil ijma' huwa alladhi bana baitallah huwa alladhi banal Ka'bah. Ya, sudah dimaklumi bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam itu secara ijma' bahwa beliau adalah orang yang membangun Ka'bah, orang yang membangun Baitullah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal baiti wa Ismailu, yaitu dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar Baitullah itu, Ka'bah, pondasi-pondasi apa? Ka'bah itu. Wa huwa alladhi adzana bin nasi bil haji ilal ka'bati ila baitillahi tabaraka wa ta'ala. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam juga menyeru manusia untuk berhaji ke Ka'bah, yakni ke Baitullah tabaraka wa ta'ala. Ini hal yang dipahami. Dalam pembahasan ini perkara yang harus dipahami pertama adalah bahwa dimaklumi Ibrahim itu orang yang membangun Ka'bah alaihi salatu wassalam, dan dipahami bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam itu juga adalah orang atau nabi yang menyeru manusia kepada apa? Untuk melakukan haji ke Baitullah. Nah, orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka pengikut Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, harusnya mereka menerima ini. Mereka mengakuinya dan harusnya mereka melakukan apa yang dilakukan atau didakwakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi kenyataannya, kata Syekh Abdul Razak di sini, falamma da'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal haji wa ila istiqbalil Ka'bah wa hum yadda'una annahum ala millati Ibrahim wa anna Ibrahim minhum wa akhbarahum anna hadhihi millatu Ibrahim lam yaqbalu. Yani pada kenyataannya ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, menyeru mereka untuk melakukan haji dan menyeru mereka supaya
menghadap Ka'bah. Nanti kita tahu ya, tadinya Ka'bah itu ke Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian pada tahun kedua Hijriah di dalam riwayat disebutkan 16 bulan atau 17 bulan Rasulullah dan para sahabat sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian adalah perintah untuk menghadap ke Baitullah. Yani wa ila istiqbalil Ka'bah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka untuk menghadap Ka'bah sebagai kiblat. Wa hum yadda'una annahum ala millati Ibrahim wa anna Ibrahim minhum. Dalam kondisi mereka itu mengaku bahwa mereka berada di atas agama Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu dari mereka. Wa akhbarahum anna hadhihi millatu Ibrahim. Lalu Nabi mengabarkan kepada mereka bahwa berhaji ke Baitullah dan menghadap Ka'bah itu adalah merupakan bagian dari agama Nabi Allah Ibrahim. Lam yaqbalu, mereka tidak mau menerimanya. Jadi di situ ada jelas memberikan isyarat kepada kita tentang sikap kontradiksi mereka, inkonsistensi. Ya. Kemudian ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, berkata Syekh Saleh Fauzan hafizana wa hafizahallah, al-yahudu yadda'una annahum ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam, walakinnahum lamma huwilatil ka'batu huwilatil qiblatu ilal ka'bati allati banaha Ibrahimu angkaru hada ghayatal inkar wal iyadu billah. Orang-orang Yahudi mereka mengaku bahwa mereka itu berada di atas agama Nabi Allah Ibrahim. Akan tetapi tatkala Ka'bah atau kiblat itu dirubah ke arah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, angkaru hadza ghayatal inkar. Mereka mengingkarinya secara keras, pengingkaran mereka itu. Benar-benar mereka mengingkari hal tersebut. Wal'iyadzu billah. Li'annahum la ya'tarifuna bil Ka'bah wala bil haji alladhi huwa min dini Ibrahim, wa yakfuruna bit tawajjuhi ilal qiblah wa hum ya'lamuna anna hadha huwal haqq wa annal ka'bata hiya qiblatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa mereka mengingkari seruan itu? Tidak mau beramal dengannya, bahkan mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras. Li'annahum la ya'tarifuna bil Ka'bah, karena mereka tidak mau mengakui Ka'bah. Wala bil haji, dan juga tidak mengakui untuk haji itu. Alladhi huwa min dini Ibrahim, yang merupakan agama Nabi Allah Ibrahim. Wa yakfuruna bitawajjuhi ilal qiblati, dan mereka mengingkari untuk menghadap ke kiblat. Wahum ya'lamuna anna hadha huwal haqq. Ini menghadap ke Ka'bah itu sebagai kiblat. Wahum ya'lamuna anna hadha huwal haqq. Dalam keadaan mereka itu tahu bahwa yang demikian itu adalah hak. Jadi pengingkaran mereka itu bukan karena ketidaktahuan. Iya.
Kenapa? Karena mereka sendiri sudah menetapkan bahwa mereka itu pengikut Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan mereka tahu bagian dari syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah demikian, demikian, demikian. Tapi ketika mereka diajak untuk itu, mereka nggak mau. Mereka mengingkarinya. Wa annal Ka'bata hiya kiblatu Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan mereka juga tahu bahwa Ka'bah itu adalah kiblatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa anna Ibrahim huwallazi assasa hadzal bait wa banahu bi amrillahi azza wajal, dan mereka juga tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang membangun Ka'bah itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka tahu itu. Iya. Tapi apa yang terjadi? Mereka enggan untuk mengikuti seruan Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian apa kata Syekh? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Itu, dan ingatlah ketika apa? Kami memberi tempat kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam makanal bait, yaitu di tempat Baitullah Azza wa Jal, surat Al-Hajj ayat 26. Wa qala ta'ala, dan juga Allah yang maha tinggi berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar Ka'bah, dasar-dasar Baitullah, surat Al-Baqarah ayat 127. Fasaratil Ka'batu min bina'i Ibrahim bi amrillahi azza wa jal wa hiya qiblatuhu wa hum yunkiruna hadha. Maka dengan dua ayat ini sebagai bukti bahwa jadilah Ka'bah itu adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahya kiblatuhu, dan dia Ka'bah itu adalah merupakan kiblatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi apa yang terjadi? Wahum yunkiruna hadza, mereka mengingkarinya. Wa kadzalikal hajj, demikian pula haji. Min millati Ibrahim alaihi salatu wassalam wa hum yunkirunahu. Ya, bagian dari agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam wa hum yunkirunahu, dan mereka pun mengingkari haji tersebut. Ma'a annahum yadda'una annahum ala millati Ibrahim. Ya, bersamaan dengan itu bahwa mereka itu mengaku bahwa mereka berada di atas agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ala dini Ibrahim, lakin hamalahum bughdu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala an angkaru hadza kullahu. Akan tetapi didorong oleh rasa kebencian mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat mereka itu mengingkari ini seluruhnya. Ya. Nah. Jadi ikhwana fiddin azanillah wa iyyakum, kita lihat kalau bicara tentang Ka'bah atau arah kiblat itu tadinya berhadap ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah ke arah Ka'bah di Makkah, itu kurang lebih ada 4 ayat yang berbicara tentangnya ya, secara pasti. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 142 itu Allah Azza wa Jalla berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim.
Orang-orang yang membodohi diri mereka sendiri itu mereka berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka menghadapnya? Qul lillahil masyriqi wal maghrib. Katakanlah milik Allah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Ya, ini juga menerangkan kepada kita bagaimana orang-orang jahiliyah itu mengingkari perubahan arah kiblat. Nah, kemudian di situ para ulama mengatakan kepada kita ketika jawabannya qul lillahil masyriq wal maghrib, katakanlah milik Allah timur dan barat, itu maksudnya menghadap Ka'bah itu bukan sekedar sebuah arah, tetapi menghadap Ka'bah itu adalah merupakan sebuah bentuk ketaatan, bukan berkaitan dengan arah saja, tapi berkaitan dengan ketaatan. Kenapa? Karena timur dan barat itu kepunyaan Allah. Allah berhak memerintahkan orang untuk menghadap kemana saja yang Allah kehendaki. Jadi di sini ujian ketaatan kepada orang-orang Yahudi yang tadinya mengklaim bahwa mereka itu mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika mereka diperintahkan untuk mengikuti bagian dari syariat Nabi Allah Ibrahim, yaitu menghadap Ka'bah, mereka mengingkarinya. Ini ujian ketaatan. Iya. Nah, maka dari itu karena mereka enggan, maka disitulah nampak sikap inkonsistensi mereka antara pengakuan dan amalan. Ya. Nah, begitu pula dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, jelas sekali ya. Sungguh kami melihat wajahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengadah ke langit, maka sungguh kami benar-benar akan memalingkan engkau ke arah kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah atau hadapkanlah wajahmu itu ke arah Masjidil Haram. Jadi di situ ada beberapa riwayat ya. Ada riwayat yang pertama itu tentang perubahan kiblat itu dari hadis Al-Barra bin Azib, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Itu menyebutkan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitil Maqdis sittata asyara atau sab'ata asyara syahran ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat menghadap ke Baitul Maqdis itu sekitar 16 atau 17 bulan, berarti tahun kedua ya. 16 atau 17 bulan itu berarti tahun kedua. 1 tahun 12 bulan berarti 4 bulan itu masuk di tahun kedua ya. Nah, wa kana yuhibbu an yuwajjiha ilal Ka'bah fa anzalallah qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin supaya beliau itu menghadap ke arah Ka'bah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala qad nara taqalluba wajhika fis sama, yaitu sungguh kami telah melihat wajahmu itu menghadap ke langit dan seterusnya. Ini jelas berkaitan dengan memalingkan Ka'bah. Ya, di mana para sahabat yang mengalami peristiwa itu langsung di masjid itu namanya Masjid Qiblatain. Ya. Nah, hadis kedua adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bainan nasu bi Quba'i fi salati subhi, yakni kata Ibnu Umar,
yaitu ketika orang-orang sedang sholat subuh di Kuba, ya, irja'ahum atin faqala, maka datanglah seseorang kepada mereka lalu berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kada umira an yastaqbilal ka'bata fastaqbiluha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke sana. Jadi riwayat Bukhari dari Ibnu Umar ini mengatakan sholat subuh. Nanti ada riwayat lain yang mengatakan sholat asar. Dua-dua riwayatnya sahih dalam kitab sahih. Ya. Kita bacakan hadis yang ketiga adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yaitu Anas bin Malik berkata, ala innal qiblata qad huwilat famalu kama hum nahwal Ka'bah. Ketahuilah bahwa kiblat itu telah diubah, maka menghadaplah ke arah Ka'bah. Ya, famalu, maka mereka menghadap ke arah Ka'bah. Ini langsung, ini sifat apa? Kepatuhan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Itu mereka luar biasa sekali, di mana apa namanya? Ketika mereka sedang sholat, ada sebagian orang sedang sholat itu, orang datang langsung katakan kiblat sudah rubah. Dia tidak mengatakan, sabar, kita sholat ini selesai dulu, nanti berikut baru kita rubah. Tidak ada. Sifat kepatuhan sahabat radhiyallahu taala anhum itu begitu nas sampai langsung sami'na wa ata'na. Iya. Tapi kalau kita begitu nas sampai kita coba tafsir dulu, sabar. Ini maksudnya begini, ini kayaknya begini, dan seterusnya, ya. Itu perbedaan kita dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nah, kepatuhan sahabat terhadap nas itu tergambar dalam satu peristiwa sederhana dalam kehidupan hari-hari, yaitu suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini datang ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di masjid bersama para sahabat. Jadi memang masjid itu benar-benar jadi pusat ilmu, pusat komunikasi, pusat bertemu Rasulullah dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ya, mereka para sahabat dan Nabi itu tidak bertemu di rumah-rumah kopi, apalagi atur urusan-urusan agama. Walaupun memang waktu itu mungkin belum ada kafe-kafe, bukan mungkin ya, belum ada ya. Tapi keumuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu mengatur segala macam hal itu di masjid. Apalagi urusan-urusan masjid, ya. Urusan-urusan masjid itu diatur di masjid. Jangan diatur di rumah-rumah kopi, di pasar-pasar, di warung-warung, ya. Dan memang jadi pusat bagi mereka. Sampai-sampai begitu Rasulullah dan para sahabat ada duduk-duduk cerita-cerita, tiba-tiba sahabat itu berbeda pendapat tentang satu masalah lalu ribut, yang ini suara tinggi, ini suara tinggi, ini suara tinggi, agak gaduh. Ibnu Mas'ud jalan dari sana, pas masuk masjid itu Rasulullah karena dengar sahabat itu gaduh sampai berdiri, kata beliau, ijlisu, duduklah kalian. Ibnu Mas'ud yang gak tahu apa-apa pas jalan sampai di pintu dengar ijlisu, duduk, langsung duduk di depan pintu itu. Subhanallah. Kalau kita gimana tuh? Langkah dulu 1-2 langkah ke depan baru cari tempat yang kosong duduk ya mungkin. Tapi ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu merealisasikan apa? Nas-nas yang sampai kepada mereka, kepatuhan dan ketaatan mereka terhadap nas. Mereka tidak pernah menimbang nas dengan apa? Timbangan akal mereka itu sama sekali tidak ada. Tidak ada sama sekali dalam pikiran mereka, tidak ada dalam sikap mereka. Maka para ulama mengatakan berpalingnya kiblat dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah itu salah satu ujian keimanan. Bagaimana orang-orang yang mengaku mengikuti syariat Ibrahim atau mengaku mengikuti syariat Nabi itu patuh terhadap syariat tersebut. Ternyata begitu datang perintah ada yang patuh, ada yang tidak. Ada yang ngeyel, ada yang tetap taat. Disitulah ujian keimanan. Iya. Dalam sebahagian hadis dikatakan bahwa peristiwa para sahabat yang langsung rubah arah itu terjadi di sholat asar, sebagian mengatakan di sholat subuh.
Dua-duanya sahih. Bagaimana menjelaskannya? Sebagian para pensyarah hadis mengatakan kondisi ini terjadi di dua masjid. Ya, pada saat sahabat-sahabat itu sudah salat dengan Rasulullah, dan kemungkinan yang lebih kuat itu terjadi di salat asar. Kenapa? Karena di situ dikatakan sahabat ini sudah selesai salat bersama Nabi, kemudian dia pulang lewati yang sedang salat, lalu dia katakan, tadi kita salat dengan Nabi itu kiblat sudah berubah. Dia sambil ngomong gitu dalam keadaan dia lihat orang-orang salat. Subhanallah. Itu mereka benar-benar beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak, jangan ngomong ke mereka dulu, mereka lagi salat. Langsung ngomong. Orang sedang salat karena dia lihat ini salah, langsung dia ngomong, salat kalian ini salah, kiblat sudah berubah ini. Mereka yang lagi salat juga nggak berhenti, sembarangan aja ente nih, jangan bikin fitnah. Tapi begitu mereka mendengar dan mereka percaya bahwa kabar ini benar dalam keadaan salat, langsung rubah mereka. Bagaimana kepatuhan dan ingkarul mungkar yang terjadi secara nyata dalam kehidupan manusia. Kalau kita sekarang sudah Anda beradab, ente orang ada sholat, ya, ganggu kita aja, nggak adab, ya, subhanallah. Dan saya saksikan di negeri Yaman, di Darul Hadis rata-rata. Apakah ketika saya masih di Ma'rib, di markisnya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, saya di Jami'ul Abbas di Syekh Saleh Al-Aizari, saya di majelisnya Syekh Muhammad Shumaili, saya di majelisnya Syekh Muhammad Mani di Sa'wan, di Jami'ul Fat, rata-rata di Darul Hadis di negeri Yaman, itu mereka benar-benar ingkarul mungkar walaupun di dalam keadaan sholat. Jadi kalau mereka sholat begini, mereka lihat satu orang yang di depan itu, dia ada di depan dia, itu kalau dia berdiri di saf yang tidak rapat, atau dia agak ke belakang ke mereka, itu didorong maju biar rapat. Begitu saya pernah ruku begini, agak jarang, begitu ada satu orang di samping saya langsung narik kaki saya, kasih rapat. Subhanallah. Jadi benar-benar mereka beramar ma'ruf walaupun dalam keadaan salat. Dan itu biasa saja. Itu biasa saja. Jadi kita jadi seorang muslim di dalam kebaikan itu jangan terlalu ngeping. Jangan terlalu terbawa perasaan. Dikit-dikit terbawa perasaan. Maskul. Ya, ditegur sedikit sedih. Nah, ini orang dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hal-hal kebaikan justru kita bersyukur kalau ada yang kemudian mengingatkan kita terhadap kebaikan-kebaikan. Lah antum bayangkan orang dalam keadaan sholat lagi jalan, itu kiblat sudah berubah. Tadi saya sholat dengan Nabi, ya kiblatnya sudah ke arah Ka'bah. Langsung mereka yang lagi sholat mutar. Subhanallah. Nah disebutkan di dalam Sunan Abi Daud, suatu ketika ada seorang tabi'in, itu dia sholat sambil ikat rambut. Rambutnya panjang ya, kira-kira seperti di jamaah kita ini mungkin Habib kali ya. Jamaah rambut agak panjang. Lalu kalau si ini udah fitrah belum bisa ikat, masih pendek. Ya. Itu agak panjang rambutnya diikat, sholat sambil diikat. Begitu sahabat lewat lihat nih orang ikat, langsung dia lagi sholat, tapi rambutnya diikat, sahabat itu datang, buka ikatan rambutnya. Langsung pergi. Begitu selesai sholat, dia bilang, kenapa kau lakukan ini? Saya lagi sholat. Kata dia, Rasulullah SAW melarang hal itu. Oh iya, terima kasih. Subhanallah. Iya. Kalau kita antum ini nggak beradab ente ini, jangan. Ya. Subhanallah. Tapi itulah sahabat dalam kepatuhan mereka. Lebih dari itu ada seseorang dia sholat di atas mimbar Jumu'ah. Dia berdoa di atas mimbar dengan mengangkat kedua tangannya. Ada sahabat lewat, lihat dia yang angkat tangan. Semua ini riwayat-riwayat ini ada dalam Sunan Abi Daud. Di dalam Kitabus Sunnah dan Kitabus Shalah disebutkan. Jadi ketika dia sholat, dia angkat tangan di atas mimbar. Ada sahabat lihat dia angkat tangan. Apa kata sahabat? Semoga Allah melumpuhkan tanganmu. Rasulullah SAW di tempat ini berdoa bukan seperti itu, tapi menunjuk dengan jarinya. Subhanallah. Bagaimana mereka membimbing orang? Karena apa? Karena niat mereka tidak ada apa-apa. Tidak ada persinggungan di antara mereka karena masing-masing orang yang ditegur maupun yang menegur itu tidak punya tendensi-tendensi keduniaan. Kalau kita sekarang ini karena punya banyak tendensi keduniaan,
Jadi boro-boro kita mau mendengar, sebelum mendengar saja kita sudah pasang kuda-kuda, ini kira-kira arah dia kemana ini orang ini, ya. Yang kita sudah melakukan tafsir-tafsir yang batil. Iya. Tapi para sahabat yang menegur ikhlas, yang ditegur pun ikhlas, ya biasa saja. Tegur dan menegur itu biasa. Dalam rangka apa? Mencari jalan kebahagiaan di negeri akhirat. Subhanallah. Ikhwana fiddin azani Allah wa yakum, ini sekali lagi kita katakan ini adalah ujian ketaatan. Maka dari sinilah orang-orang Yahudi tersingkirkan. Ya, dari pengakuan mereka tidak sesuai dengan realitas. Kemudian selanjutnya berkata Syekh Saleh Fauzan, kita baca di bagian terakhirnya, paragraf terakhirnya saja, kita lewati ada 4 kalimat di situ. Yang terakhir kata beliau, wa mithlu hadza kullu man yantasibu ilal Islam wa yarfudu ba'dha ahkami kalladhi yaqulu ana muslim thumma yatufu bil kubur wa yad'uha wa yatabarraku biha wa yatamassahu biha wa idza qila lahu hadza syirkun fa innahu la yatahawwalu anhu bal yastamirru alaihi wa yubghidu man naha anhu wa hadza minat tanaqudi fil intisab yantasibu ilal Islam wa yukhalifuhu fi a'dhami sya'airihi wa huwa at-tauhid. Yang seperti ini, seperti orang-orang Yahudi ini terjadi juga kepada orang-orang Muslim yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Yaitu apa? Mereka menolak sebahagian hukum-hukum Islam. Seperti orang yang dia katakan saya Muslim, thumma yatufu bil kubur wa yad'uha wa yatabarraku biha wa yatamassahu biha. Seperti orang yang dia katakan saya ini Muslim, tapi dia tawaf di kuburan, dia berdoa di sisi kuburan, dia bertabarruk kepada kuburan, dia mengusap-ngusap nisan kuburan. Wa idza qila lahu, dan ketika dikatakan kepadanya hadza syirkun, ini syirik, apa kata dia? Fa innahu la yatahawwalu anhu, dia tidak gubris sedikit pun. Hatta antum teriak ini syirik, ini syirik, ini syirik, dia tidak gubris, dia tidak bergeming dengan teguran-teguran Anda. Bal yastamirru alaihi, bahkan dia tetap ngotot melakukan amalan-amalan tersebut. Wa yubghidu man naha anhu, dan dia benci orang yang melarangnya. Begitu dilarang, Wahabi. Larang, Wahabi. Larang, Wahabi. Ya, cari dalil untuk membenarkan. Subhanallah. Ngakui Islam. Tapi apa? Menyelisihi prinsip yang paling utama di dalam Islam. Syariat yang paling agung di dalam Islam. Yaitu apa? At-tauhid. Begitulah orang. Kalau kontradiksi antara pengakuan dan perbuatan. Maka barang siapa yang beragama dengan metode seperti ini, mengaku tetapi tidak merealisasikan pengakuannya, maka dia berjalan pada jalannya orang-orang jahiliyah. Ada kaidah penting di sini. Kaidah penting di sini adalah bahwa man akarra bi syai'in lazimahu qabulu lawazimihi, yaitu barang siapa yang mengakui sesuatu maka wajib baginya untuk apa? Menerima konsekuensi dari perkara tersebut. Kita ngaku, kita mengakui ini, kita meyakininya atau kita bermadhab dengannya. Konsekuensinya apa? Harus mengamalkan, harus menerima konsekuensi dari apa yang kita akui. Ketika mengaku mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim, konsekuensinya harus menerima apa konsekuensi dari ajaran Nabi Allah Ibrahim. Ketika mengaku sebagai seorang muslim, harus menerima konsekuensi sebagai seorang muslim, yaitu menegakkan tauhid, menghindari syirik. Ketika mengaku mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, konsekuensinya harus berjalan di atas manhaj mereka. Tidak boleh berbuat bid'ah, tidak boleh melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Kenapa? Karena agama ini diwariskan, bukan penemuan baru, bukan.
Bukan orang dia melakukan hasil olah pikir lalu dia menemukan suatu penemuan baru. Bukan. Agama ini diwariskan. Makanya dari itu ketika Rasulullah berbicara tentang kelompok yang selamat, apa kata beliau? Hum man kana ala mithli ana wa ashabil yauma. Mereka itu orang-orang yang beragama seperti aku dan para sahabatku hari ini. Artinya apa? Mereka bukan menemukan metode baru, mereka bukan menemukan cara-cara beragama baru, tetapi mereka cuma mewarisi apa yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat. Iya. Makanya dari itu, supaya agama ini merupakan warisan yang diwariskan secara turun-temurun, agama ini harus ada kepatuhan dan ketaatan. Makanya sekian banyak nas itu datang untuk menguji kepatuhan orang terhadap nas. Seberapa besar dia patuh terhadap nas, seberapa besar dia taat kepada nas, dan seterusnya. Iya. Antum lihat Ibnu Mas'ud disuruh duduk, dia nggak tahu ini masalah apa, dia langsung duduk. Begitu yang dia dengar duduk, ya dia duduk. Ya, begitu sahabat ketika ada salat sambil ikat, tabiin salat sambil ikat rambut, dibuka dalam keadaan salat, tanya apa dalilnya? Disebutkan ada Rasulullah larang. Oh iya jazakallah khair. Ya, orang berdoa angkat tangan ini tidak boleh, Nabi nggak ajarkan. Oh iya. Jadi apa? Kepatuhan mereka terhadap apa? Nas. Maka di bab ini adalah bab yang mengajarkan kepada kita tentang wajibnya bagi seorang muslim untuk menselaraskan pengakuannya dengan amalannya. Pengakuan dengan amalan, ya. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa yakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.